Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Lintang Arya Bimo dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. 3 aspek peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara untuk melakukan perdagangan luar negeri. Kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengenai globalisasi. Menurut Nopirin, untuk suatu barang tertentu, faktor selera dapat memegang peranan penting, misalnya mobil, rokok, pakaian. Meskipun satu negara tertentu telah menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini dikarenakan faktor selera tadi, di mana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain. Teori perdagangan internasional menurut para ahli. Teori ekonomi merkantilisme. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme membawa keuntungan bagi negaranya, namun juga mendatangkan kerugian bagi negara penganutnya karena mereka dapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. 2. Teori keunggulan absolut Adam Smith tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya. Yang ketiga ada teori keunggulan komparatif David Ricardo tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Yang keempat ada teori Heckscher-Ohlin atau HO yang dikatakan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin selaku murid. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungannya, memperoleh barang kebutuhan dalam negeri, memperbaiki teknologi produksi, terpenuhi kebutuhan akan berbagai macam barang dan jasa, pendapatan atau devisa negara meningkat, terbukanya kesempatan kerja, terciptanya persahabatan dan kerjasama antar negara di berbagai bidang, terdorongnya kegiatan ekonomi dalam negeri, mendorong keinginan untuk meningkatkan produksi. Perdagangan internasional bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Kerugiannya, resiko kurs mata uang, perubahan iklim politik, resiko utang serta gagal bayar, resiko eksploitasi sumber daya, mundurnya industri dan produksi dalam negeri kalau masyarakat lebih menyukai produk-produk luar negeri. Muncullah ketergantungan kepada negara-negara maju sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan konsumsi secara berlebihan. Terjadi perubahan pola dan kebiasaan konsumsi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi akibat dibukanya hubungan dengan luar negeri. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Ciri-ciri adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh
seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Perdagangan bebas mempunyai manfaat yang mampu dirasakan dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai manfaat yang kemungkinan akan dirasakan adalah lebih bebasnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengolah sumber dayanya masing-masing, sehingga tingkat kreativitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Tujuan pasar bebas meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar, menciptakan transfer of teknologi, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keuntungan dari spesialisasi dengan menggunakan contoh angka. Faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisiensi. Penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Proteksi dan pembatasan perdagangan. Pengertian proteksi dan tarif. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negara dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Penggolongan tarif. Bea ekspor. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang diangkut manusia ke negara lain. Bea transito. Pajak atau bea yang dikarenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Bea impor. Pajak atau bea yang dikarenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Bentuk proteksi. Pengenaan tarif, kuota, pelarangan impor, subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Bentuk subsidi, ada subsidi langsung berupa jumlah uang tertentu, dan subsidi per unit produksi. Bentuk subsidi, tujuan proteksi, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorongnya perkembangan industri baru, mendiversikan perekonomian, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari neraca pembayaran, menghindari dumping, menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan. Proteksi pembatasan perdagangan adalah kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halaman perdagangan dapat dibedakan menjadi berikut: tarif dan pajak impor, kuota pembatasan impor, hambatan perdagangan bukan tarif, dan pembatasan penggunaan valuta asing. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Definisi globalisasi. Satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa kini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan kegiatan ekonomi, diantaranya berbagai negara di Indonesia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Perkembangan politik dunia, semakin pentingnya praktik pasaran bebas, perkembangan perusahaan multinasional, berkembangnya investasi keuangan berbagai negara, kemajuan teknologi dalam bidang teknologi dan pengangkutan. Keuntungan dan kerugian globalisasi. Keuntungannya, produksi dunia dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negara, dapat memperoleh modal dan teknologi yang baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kerugiannya, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur, memperburuk keadaan neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesimpulannya, perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang kegiatannya benda di luar negeri. Dalam konteks ini, secara umum akan ditunjukkan beberapa keuntungan dari perdagangan luar negeri, dan secara spesifik dan dengan lebih terperinci akan ditunjukkan keuntungan yang akan diperoleh dari spesialisasi, yaitu apabila kegiatan ekonomi negara dikhususkan kepada memproduksi barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. Proteksi merupakan kebijakan perdagangan luar negeri yang dilakukan suatu negara yang pada dasarnya menghambat kemasukan berbagai jenis barang impor
dengan menggunakan berbagai alat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan atau proteksi, seperti pajak impor atau tarif, kuota, dan hambatan bukan tarif. Globalisasi merupakan pengertian dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara dari dunia. Globalisasi mengeluarkan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.